Kembali ke channel Ozoman. Kali ini kita akan bercerita. Cerita yang baru saja saya dapat, sebuah kisah nyata yang menyayat hati. Bagi saya kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan juga bisa membuka pikiran kita tentang sebuah hubungan keluarga akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang akan menyengsarakan anak-anak kita, keluarga kita, dan kita harus memperhatikan itu. Kisahnya begini, ini kisah nyata dan ini terjadi di kampung halaman saya. Ada seorang bapak. Bapak ini memiliki 4 anak dan dia bekerja sebagai supir batas lintas negara, membawa bis dari Pontianak menuju ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Jadi seperti bukan umumnya ya, bisa dikatakan kehidupan di jalan para supir, jauh dari keluarga, sering bertemu banyak orang, berada di tempat-tempat yang mungkin banyak godaannya begitu. Jadi si bapak ini, sebut saja namanya A. Si A ini, sebut saja namanya A ya. Si A ini ya sudah berkeluarga tapi masih suka genit-genitan di luar lain, main perempuan, berkenalan dengan seorang perempuan, terjerat hubungan percintaan, dan akhirnya diketahui oleh istrinya. Sedangkan di keluarga si A ini, si istri sebut saja namanya Ibu D. Ibu D ini di rumah juga sering cekcok dengan mertuanya, jadi tidak ada kecocokan karena perbedaan kultur ya. Perbedaan kultur bisa dijelaskan begini, pasangan ini berasal dari ras etnis yang berbeda, kultur yang berbeda. Jadi tidak ada kecocokan dan tidak ada kesepahaman antara mertua dan menantu. Jadi akhirnya hubungan gelap si A ini diketahui oleh istrinya si D. Akhirnya terjadilah cekcok, akhirnya pisah. Bukan pisah semata-mata pisah begitu, ada rentetan ceritanya. Si D yang mengetahui si A ini berselingkuh lah gitu, akhirnya balas dendam, berselingkuh juga dengan sama supir truk. Jadi perlu dijelaskan lebih jauh bahwa latar belakang si D ini juga dulunya sebelum dia pulang ke kampung halaman suaminya ini, masa mudanya lah, itu juga dari dunia yang gemerlap, dunia malam begitu ya. Jadi si D ini berkenalan dengan seorang supir dan menjalin hubungan, dan dia udah pisah nih dengan si bapak A ini udah pisah. Jadi anak-anak ini ikut maknya, maknya ini si D ini berkenalan dengan laki-laki seorang supir, menjalin hubungan pacaran lah gitu. Jadi hal yang mengenaskan akhirnya terjadi, keduanya pisah. Sebelum itu saya akan menjelaskan lagi. Si A ini sebenarnya punya keinginan untuk kembali kepada si D, istrinya, karena memikirkan anak-anaknya gitu. Namun karena dia mengetahui pasangannya si D ini sudah memiliki pacar begitu, jadi dia mengurungkan niatnya itu. Akhirnya hal yang sangat tidak diharapkan, hal yang sangat bejat terjadi. Si supir ini, pacar baru
dari si D ini, sebut saja namanya si M. Si M ini memperkosa anak dari si D, anak perempuannya yang paling besar, diperkosa. Akhirnya kabar itu sampai ke si A. Dia lagi nyupir nih, lagi di jalan, kena serangan jantung. Saking kagetnya, mungkin memang ada bawaan penyakit jantung, kecapean, kaget, shock, meninggal di tempat. Kemudian si D ini, ibu ini, anak diperkosa juga meninggal. Tidak jelas penyebabnya apa. Banyak isu desas-desus, mungkin kena penyakit HIV atau mungkin banyaklah desas-desusnya. Hancur masa depan anak ini, anak gadis ini. Hancur keluarga ini, hancur kehidupan anak-anak ini. Ayahnya meninggal, dengar berita anaknya diperkosa oleh pacar dari mantan istrinya. Lalu kemudian mereka terkatung-katung. Dan yang lebih bejat, yang lebih menyakitkan hati ini, B2, anjing, setan semua itu dikata. Si M ini lolos dari segala jerat hukum. Ketuanya meninggal, tidak ada yang melapor. Anak ini sebut saja namanya Bunga, menanggung derita ini. Akhirnya anak ini dijodohkan, dikawinkan ke Malaysia dengan orang Malaysia. Adik-adiknya tercerai-berai, ada yang diadopsi orang, ada yang nggak jelas keberadaannya. Jadi hancurlah kehidupan mereka ini. Jadi yang menyayat hati ini satu, si M ini tidak menerima hukuman atas perbuatannya, perbuatan anjingnya, perbuatan bejatnya, perbuatan setannya, perbuatan B2-nya. Dia lebih hina dari B2. Anjing lebih baik dari dia ribuan kali. Mungkin dia melihat video ini, coba dia berkaca, coba dia menyadari, karma pasti berlaku. Suatu saat akan ada balasan yang jelas dari Yang Maha Kuasa. Tidak perlu diragukan, pasti terjadi. Namun satu pelajaran berharga dari cerita kisah yang sangat anjing B2 ini, kisah-kisah yang sangat, saya bilang, jauh dari keadilan ini. Karena yang si M ini nggak diproses hukum, nggak menerima akibatnya perbuatannya. Tapi jangan takut, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak pernah tidur. Ada balasannya suatu saat. Adalah bahwa kita sebagai manusia jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, apalagi yang telah berkeluarga. Sebelum kita bertindak mengikuti hawa nafsu kita harus berpikir kembali, ada keluarga kita. Perbuatan kita menyakiti bukan hanya diri kita. Kalau kita sendiri yang bonyok yang mati yang sakit itu akibat dari perbuatan diri kita. Kita harus menerimanya, apa boleh buat. Tapi kita menyakiti orang-orang yang kita terkasih, orang-orang yang kita kasih, warga kita. Tidak ada perceraian yang berakibat baik. Anda boleh egois, Anda ingin bercerai. Saya tanya, karena mungkin Anda ingin bercerai karena kehidupan rumah tangga Anda sudah tidak baik, tidak menyenangkan. Saya tanya, kenapa Anda menikah? Kenapa Anda beranak, punya anak? Sedangkan Anda tidak siap untuk itu. Lalu setelah Anda menjalani semua itu, Anda mengambil keputusan bahwa aku tidak mau lagi bersama dengan kamu out. Ya betul, kalian memang mencari jalan hidup masing-masing, mungkin kalian lebih bahagia. Tapi ada Anda pikirkan anak-anak ini, masa depan mereka, kehidupan mereka.
Dan satu lagi, pelajaran dari cerita tersebut, si D ini ingin balas dendam karena lakinya selingkuh. Dia selingkuh juga. Ya logikanya aja, semua kan atas dasar nafsu. Anda meninggalkan suami Anda cari laki lain untuk pelampiasan. Laki-laki itu atas dasar nafsu. Dan Anda ingat Anda punya anak gadis. Hal buruk bisa terjadi ketika nafsu menutup mata, pikiran, apapun dapat dilakukan. Karena udah begini, nggak ada lagi akal sehat. Apa yang mau Anda balaskan? Akhirnya yang menderita diri Anda, keluarga Anda, dan mantan suami Anda. Yang paling menderita ya anak Anda itu. Anda sudah terjadi. Anda sudah meninggal, suami Anda juga sudah meninggal. Dan ini hanya bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Belajar untuk melangkah ke depan lagi, untuk berpikir jernih dalam mengambil keputusan dalam kehidupan keluarga Anda. Jangan menyakiti anak-anak Anda yang tidak berdosa. Dan bagi si M, Anda boleh tertawa, mungkin Anda tertawa mendengar video ini, menonton video ini. Anda selamat dari jerat hukum, merdeka. Tapi Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur. Karma itu ada, yang berbuat pasti mendapat balasannya. Tidak hari ini, besok. Tidak besok, lusa. Tidak lusa, suatu saat nanti. Jangan berpikir kejahatan dapat ditutupi. Tidak ada bangkai yang tidak akan mengeluarkan bau. Tidak ada bangkai yang tidak akan tercium. Namun saya ingatkan juga, nafsu kita menyakiti orang lain. Nafsu kita menyakiti diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu hanya sesaat, mutruk, keluar, apalagi lemes, nggak ada, udah habis. Apa yang mau dibela dari hal tersebut? Apa yang mau mati-matian kejar dari hal tersebut? Itu nafsu sesaat yang hanya berlangsung mungkin 5 menit, 15 menit, paling lama setengah jam. Walaupun itu mampu, jarang yang mampu setengah jam. Kejahatan memang terjadi karena adanya kesempatan, adanya niat. Namun ada satu yang membuat kejahatan itu eksis dan terjadi. Kejahatan itu terjadi karena apa? Karena manusia membiarkan dirinya dikontrol oleh nafsu dan pikiran yang tidak sehat. Emosi salah satunya, sifat tidak mau mengalah, egois. Jika kita sama-sama menjaga keluarga kita dengan menjaga pikiran dan perbuatan kita sendiri. Kita sayang pada keluarga kita harus berkorban. Berkorban dengan apa? Mengendalikan nafsu keinginan kita. Itu pengorbanan kita. Jika saya melihat, membayangkan cerita ini, saya sakit. Kenapa? Terasa kayak sinetron begitu. Tapi terjadi di dunia nyata. Dan saya nggak pernah mengharap sinetron ajab atau apapun itu yang penuh dengan tragedi itu terjadi di alam nyata. Dan terjadi di desa saya, tempat saya tinggal. Saya baru tahu cerita ini saya dengar dari orang-orang. Dan saya tergerak untuk membuat video ini, untuk memberikan kita sebuah pelajaran bahwa hubungan keluarga, kehidupan keluarga itu bukan hanya antara suami istri. Ini menyangkut anak. Mereka yang tidak berdosa tidak tahu apa-apa. Apa yang mereka tahu? Kamu selingkuh, mereka juga lagi mungkin main game atau
kerjain PR atau lagi tidur. Mereka nggak ngerti selingkuh itu apa. Mereka nggak ngerti semua. Mereka nggak ngerti kamu berantem sama mertua itu nggak. Mereka nggak ngerti. Mereka bocah. Tapi hidup mereka hancur karena kalian. Dan satu lagi untuk para mertua itu, anak Anda berkeluarga, Anda juga harus menjaga hubungan suami istri anak Anda, hubungan keluarga anak Anda. Jangan terbawa emosi, egoisme, mentang-mentang saya mertua, banyak hal, banyak perdebatan, banyak banyak hal yang membuat retak hubungan keluarga anak Anda. Itu Anda menghancurkan hidup Anda dan anak-anak Anda. Anda orang yang lebih tua, sebagai ibu atau bapak, Anda harus bisa menjaga keluarga Anda. Keluarga Anda yang menantu Anda, anak Anda, cucu-cucu Anda. Dengan apa? Menurunkan sedikit ego Anda sebagai mertua. Hal tidak ada dunia ini orang yang tidak salah. Mungkin menantu Anda salah ini. Banyak hal harus dibicarakan dengan baik-baik, tidak dengan emosi. Dan saya lupa menceritakan sedikit tadi ya. Si mertua ini mengusir menantunya ya. Jadi mertua ini mengusir menantunya. Jadi kalau dia nggak diusir mungkin hal seperti ini tidak terjadi. Turunkan sedikit ego kita semua. Yang tua, yang muda, turunkan untuk generasi, untuk generasi selanjutnya, untuk yang mereka yang lebih kecil, yang mereka yang tidak tahu apa-apa. Mereka itu masa depan kita semua. Mungkin mereka akan lebih baik dari kita di kehidupan kita di masa depan nantinya. Mungkin mereka akan membahagiakan kita, memberikan kita harapan yang lebih tinggi, memberikan kita kehidupan yang lebih indah, lebih makmur, lebih baik lah. Berjuang untuk mereka aja, itu kok simpel. Jangan pikirkan ego kita, jangan pikirkan nafsu kita. Tahan diri demi mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Dan kita berharap jangan sampai ada terjadi lagi hal-hal seperti itu. Kita sama-sama menjaga diri, membangun keluarga yang baik, menahan ego kita masing-masing, nafsu kita, agar kita tidak menyakiti orang-orang yang terkasih dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton.